Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Titi setelah kita melaksanakan penilaian tengah semester. Nah, pada pagi hari ini kita nanti akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, tema 3, subtema 1. Yuk, kita perhatikan. Setiap tumbuhan memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Tumbuhan terdiri dari bunga, batang, daun, buah, dan akar. Yang pertama, kita jelaskan tentang bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berperan penting dalam perkembangbiakan. Alat perkembangbiakan pada bunga adalah putik dan benang sari. Nah, di sini ada gambar bunga, nanti akan Bu Guru jelaskan. Nah, di sini bagian-bagian bunga ya. Yang pertama di situ putik, terus benang sari, mahkota, bakal biji, kelopak bunga, dan tangkai, selanjutnya dasar bunga. Yang kedua adalah daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipih dan menempel pada batang daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Daun juga memiliki stomata yang berguna sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Daun memiliki pigmen warna hijau yang disebut klorofil. Klorofil berguna sebagai membantu proses fotosintesis. Nah, di sini bagian-bagian daun. Nah, itu helai daun, tulang daun, pelepah, tangkai daun. Yang ketiga adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai penyongkong tubuh tumbuhan, mengangkat air dan garam mineral, serta tempat melekatnya daun, buah, dan bunga. Pada sebagian tumbuhan, batang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Batang tumbuhan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu batang berkayu, batang basah, dan batang rumput. Yang keempat adalah buah. Buah merupakan hasil dari perkembangbiakan bunga. Di dalam buah terdapat biji. Yang kelima adalah akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Akar berfungsi menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Akar juga berfungsi menunjang berdirinya tumbuhan. Akar juga sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Berikut bagian-bagian akar. Yuk kita perhatikan. Nah, di situ akar utama, cabang akar, rambut akar, ujung akar, jenis-jenis akar pada tumbuhan. Yang pertama, akar tunggang. Kedua, akar serabut. Ketiga, akar adventif. Akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok. Akar tunggang biasanya dimiliki oleh
tumbuhan jenis dikotil atau biji berkeping dua. Contoh tumbuhan dengan akar tunggang adalah jeruk, mangga, dan jambu. Nah, di situ sudah ada contoh gambar akarnya ya. Yang kedua, akar serabut. Akar serabut merupakan akar yang berbentuk serabut berukuran kecil-kecil. Akar serabut pada umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil. Contoh tumbuhan berakar serabut adalah salak, jagung, padi, jenis-jenis bawang, dan anggrek. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Di sini ada gambar rumput juga. Yang ketiga, akar adventif. Akar adventif atau akar tambahan merupakan akar khusus yang tidak tumbuhan pada tempatnya. Jenis-jenis akar adventif: akar gantung, akar napas, akar tunjang, akar perekat. Akar gantung berfungsi untuk mengambil uap air dari udara. Contohnya adalah pohon beringin. Nah, di sini sudah ada contohnya pohon beringin. Di sini akarnya itu apa? Bergelantungan di batang pohon beringin. Jadi, akarnya ada di luar. Akar napas. Akar napas muncul dari permukaan tanah atau lumpur. Akar ini berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu. Contohnya adalah pohon bakau jenis api-api. Nah, di sini ya, contoh pohon bakau. Akar tunjang. Akar tunjang tumbuhan dari bagian bawah batang ke segala arah. Akar ini berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contoh pohon pandan. Akar parekat. Akar parekat tumbuh di sepanjang batang. Akar ini berfungsi untuk menempel pada kayu, tumbuhan lain, atau tembok. Contoh tumbuhannya adalah lada dan sirih. Akar tumbuhan memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Untuk menyokong dan memperkuat berdirinya tumbuhan. 2. Menyerap air dan zat-zat hara dari dalam tanah. 3. Pada tumbuhan tertentu berfungsi sebagai alat pertukaran udara. 4. Pada jenis tumbuhan tertentu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. 5. Sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif untuk jenis tumbuhan tertentu. Nah, sekian dulu dari Bu Guru. Selamat belajar. Semoga kalian dapat memahami materi ini ya. Bu Guru ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya. Tetap semangat belajar dan jaga selalu kesehatanmu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.